Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para emak, para mama, para bunda, para ibu, mami agen HNI di seluruh Nusantara. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi di program Senin Happy Monday Mama bersama saya Leoni Artia dari Cikarang. Mudah-mudahan hari ini jauh lebih semangat daripada kemarin-kemarin ya. Nah, para bunda, para emak, para mama, para mami, kita sudah sampai di bulan November 2020 dan ini adalah bulan penghujung tahun. Biasanya di akhir-akhir tahun seperti ini begitu banyak banget yang buat resolusi ya, banyak yang bikin goal atau tujuan akhir tahun. Apakah bunda termasuk salah satunya? Nah, mudah-mudahan termasuk salah satunya, tapi pastinya membuat goal atau tujuan yang berisi kebaikan ya. Nah, berkaitan dengan goal atau tujuan akhir tahun ya, resolusi tahun baru yang biasanya begitu marak setiap pergantian tahun. Kali ini saya mau sharing sedikit aja, jangan banyak-banyak ya, tentang bagaimana membentuk sebuah kebiasaan baru atau habit baru. Karena yang namanya goal atau tujuan resolusi di akhir tahun pastinya tidak mungkin datang ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Betawinya ujuk-ujuk ya, atau apa nih, tiba-tiba, secara tiba-tiba turun begitu saja, tidak mungkin. Karena ketika mau meraih segala sesuatu pasti kita perlu proses, dan proses identik dengan sebuah kebiasaan atau sebuah habit, bahasa kerennya habit namanya ya. Nah, misalnya kalau para bunda, para emak agen HNI pingin sukses di HNI, menutup tahun 2020 dengan kesuksesan di HNI ya, berarti para emak, para bunda, para mama perlu habit baru, yaitu habit PCA. Nah ya, habit PCA. Tapi kalau dimulai PCA-nya dari sekarang, boleh nggak ya? Ya, daripada nggak sama sekali ya, tidak ada kata terlambat lah ya. Nah, buat yang kemarin-kemarin sudah membangun sebuah habit baru yaitu PCA, maka mudah-mudahan sudah makin bisa dipertajam. Nah, gimana caranya nih ya membentuk sebuah habit baru? Yang pertama adalah komitmen. Betul banget ya, para bunda, para mama ya, mami, untuk membuat sebuah habit baru, kebiasaan baru, pastinya perlu komitmen yang sangat kuat dari diri kita sendiri ya. Komitmen. Kenapa? Karena tanpa komitmen ini biasanya yang mau kita kerjakan itu hanya berkobar-kobarnya di awalnya aja, tapi tengah dan endingnya itu nggak terlalu seru gitu ya. Nah, maka perlu komitmen yang kuat. Komitmen kuat inilah yang kemudian akan menjadi penentu apakah benar-benar ini akan menjadi habit baru kita sampai ke tujuan, sampai ke goal, atau hanya seru-seruan di awalnya aja. Satu ya, komitmen. Kemudian yang kedua ya, lakukan mulai dari yang kecil-kecil, yang ringan-ringan aja dulu. Namanya mau membentuk sebuah kebiasaan, dan yang dinamakan kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan setiap hari berulang-ulang ya, sudah menjadi kebiasaan. Misalnya apa? Sikat gigi ya, sikat gigi nih setiap pagi, minimal pagi dan malam, misalnya sehari 2 kali, itu sudah menjadi habit. Maka bunda kalau mau punya habit baru yaitu kebiasaan PCA ini kita jadikan sebagai habit kita, maka mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang ringan-ringan ya. Jangan langsung gebiar satu hari saya mau PCA sama 50 orang misalnya. Bagus sih, keren sih, tapi apa iya akan berlangsung setiap hari gitu ya. Maka yang paling oke adalah mulai dari yang kecil-kecil aja dulu ya. Misal setiap hari komitmen PCA kepada 3-5 orang ya, asalkan dilakukan setiap hari. Mungkin kesannya sedikit ya, aduh 3-5 orang, bu saya kapan sukses nih, saya kapan jadi LED-nya gitu ya. Tapi kalau 3-5 orang ini komitmen kita lakukan setiap hari, insya Allah ini justru akan jadi sebuah kebiasaan baru, yang mana ketika Anda tidak melaksanakannya ya, ketika PCA ini nggak dikerjain setiap hari, itu Anda bisa jadi uring-uringan gitu ya. Nah, makanya mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang ringan aja dulu, 3-5 kali, kemudian nanti naikin ya 5-8 kali, 8-10 kali gitu ya, sampai akhirnya kemudian nanti mitra Anda jadi banyak, kerjaan follow up juga jadi menumpuk, jadwal HS juga padat merayap. Nah ya, kemudian
yang ketiga ya, untuk membentuk sebuah habit pastinya tidak mungkin tanpa hambatan atau tanpa challenge atau tanpa tantangan. Yang paling penting adalah, artinya nggak mungkin deh jalannya lurus-lurus begitu aja ya, pasti ada sesuatu yang menghambat deh ya, entah itu faktor eksternal misalnya, aduh mitra saya begini, calon prospek saya begitu gitu ya, atau biasanya nih yang paling sadis itu adalah hambatan yang datang dari internal atau dari diri kita sendiri. Yang paling menghambat itu adalah rasa malas. Nah ya, gimana caranya nih mendobrak rasa malas yang ada dalam diri kita? Maka apapun hambatannya, apapun tantangannya Bunda ya, pastikan langkah ketiga adalah Anda harus punya cara untuk mengurai semua hambatan. Anda harus punya cara untuk melalui setiap challenge, setiap tantangan. Dan biasanya solusi, caranya ya, strateginya itu bisa kita dapatkan ketika kita berada di komunitas, ketika kita berada di di pertemuan-pertemuan. Makanya dalam konsep jodoh ya, jantungnya bisnis ini adalah home sharing, adalah pertemuan sebenarnya. Maka datangilah home sharing, ikutilah event, ikutilah training, karena bisa jadi nanti dari home sharing, dari event tersebut ya, kita akan menemukan solusi-solusi atau jalan keluar dari hambatan yang sedang kita hadapi ketika kita mau membentuk kebiasaan baru kita ya. Jadi jangan sampai ada home sharing sama mentor tapi nggak diikutin ya, rugi nanti ya. Di sana nanti para bunda bisa mendapatkan tips-tips ya, sharing-sharing dengan teman-teman agen HNI yang lain, tips-tips dari mentornya, dari leadernya ya, juga masukan dari berbagai orang yang ikut di home sharing tersebut ya. Kemudian tadi yang berapa, yang ketiga ya, menemukan cara untuk mengurai setiap hambatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bunda sekalian ya, disiplin ya. Disiplin ini sebenarnya salah satu komitmen dengan waktu ya, karena apalagi seorang muslimah dimana sebenarnya aktivitas kita begitu padat ya, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu full banget ya. Makanya benar-benar harus disiplin untuk mengatur waktu dalam membentuk kebiasaan yang baru atau habit yang baru. Dan yang terakhir adalah ya, berikan reward kepada diri kita sendiri ketika kita mencapai goal itu, kita mencapai target kita ya, berikan reward sama diri kita sendiri ya. Misalnya reward untuk mama biasanya apa sih? Nyalon mungkin ya, atau pergi ke spa, atau ini beli kerudung baru ya, beli gamis baru, ketika resolusinya, tujuannya, goal apa yang ingin diraih itu tercapai karena kita sudah berikhtiar ya, bersusah payah membentuk habit baru tersebut. Nah ya, para bunda, para mami, ibu agen HNI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sukses menjadikan PCA sebagai habit baru, kebiasaan baru dalam aktivitas kita ya, untuk sama-sama sukses di HNI ya, dan meraih apa yang dicita-citakan di tahun 2020 ini, dan makin semangat menyambut 2021 ya. Kita ketemu lagi di pekan depan di program Happy Monday Mama. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami ya, Firly Only Fighter, untuk terus mendapatkan edu motivasi ya dari kami, terutama dari grup fighter ya. Mudah-mudahan makin semangat. Saya Liana Arfia dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.